الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kana man madha min salafina, para pendahulu kami, la yufarriquna bainal imani wal amal, tidak membeda-bedakan antara iman dengan amal. Artinya iman itu amal, amal itu iman. Kemarin sabda Nabi bagaimana? Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ayyul a'mal afdal, amal yang paling afdal itu, amal yang paling mulia itu apa ya Rasul? Nabi menjawab apa? Saya ingat, ya Rasul, amal yang terbaik itu apa? Nabi jawab, amal yang terbaik adalah al-imanu billah. Amal terbaik adalah iman kepada Allah. Berarti iman adalah amal. Beramal bagian dari iman. Tidak seperti kaum Murji'ah. Murji'ah meyakini amal tidak ada hubungannya dengan iman. Mau beramal sebesar apapun, mau beramal sedikit apapun, iman tetap. Iman tidak terpengaruh. Karena iman adalah percaya. Namanya orang percaya tentu tidak tergantung dengan amalan. Masuk percaya saja tergantung dengan amalan. Ini anggapan keliru kaum Murji'ah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa amal bagian dari iman. Iman adalah amal. Karena iman tidak sekedar percaya. Berulang kali pembahasan kita bahwa jika percaya pasti beriman, maka teruskan. Jika mentang-mentang percaya pasti beriman, maka Abu Jahal, Abu Lahab beriman. Fir'aun beriman karena Fir'aun percaya. Kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam betul-betul utusan Allah, Abu Jahal, Abu Lahab yakin kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Cuman Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun tidak beramal. Apa amal terbesar? Ya syahadat. Tidak berikrar. Seandainya Abu Jahal, Abu Lahab berikrar, tidak menyembunyikan keimanannya, tidak gengsi, mengakui, aku bersaksi ya Muhammad bahwa engkau betul-betul utusan Allah, selamat dia. Insya Allah tidak kekal di neraka, masuk Islam. Bahkan yang sangat jelas siapa? Iblis jelas sekali, terang benderang. Apakah iblis percaya dengan Allah? Percaya betul. Orang dialog langsung, gitu ya. Percaya dengan surga dan neraka iblis itu? Percaya betul. Percaya dengan seluruh firman Allah? Iya.
Apakah ada seorang ulama yang mengatakan iblis beriman? Tidak ada. Tidak ada. Taulah kita dari sini, iblis tidak beriman tapi percaya. Dengan demikian iman tidak otomatis percaya tidak otomatis beriman. Gitu ya. Beriman ya pasti percaya. Masa beriman tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya? Gitu ya. Al-amalu minal iman. Amal itu bagian dari iman. Wal imanu minal amal. Dan iman itu bagian dari amal. Tidak dipisah-pisahkan. Faman amana bilisanihi, maka barang siapa yang beriman dengan lisannya. Jangan dikira beriman cuma dengan hatinya. Hati jelas, tapi lisan harus ikut. Faman amana bilisanihi, lisan harus berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu. Wa arafa biqalbihi, dan dia mengakui dengan hatinya. Hatinya mengakui. Kalau lisannya bersyahadat tapi hatinya tidak mengakui, beriman tidak? Ya tentu tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang keluar dari mulutnya, tapi dalam hatinya dia meyakini Tuhan ada 3, gitu ya. Tuhan ada 4 misalnya. Allah bukan satu-satunya Tuhan misalnya. Tapi lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beriman dia? Tidak. Kafir dia. Ya. Kalau dia sembunyikan, dia pura-pura, maka jadilah dia orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini salah satu tokoh yang hidup di zaman Nabi SAW. Baca syahadat dia, salat dia, jihad dia, tetapi semuanya pura-pura. Yang ada di hati dia adalah kafir. Maka tentu kekal di neraka selama-lamanya. Bahkan nerakanya di tengah apa paling bawah? Fid darkil asfali minan nar, di neraka paling bawah. Justru di atasnya orang-orang kafir. Di atas mereka adalah orang-orang kafir. Orang kafir tidak menipu. Saya Buddha, saya Hindu, saya Konghucu, saya Yahudi, saya Nasrani. Tidak menipu. Adapun orang-orang munafik ini menipu. Saya Muslim, padahal Hindu. Saya Muslim, padahal Yahudi. Menipu. Maka Allah benci kepada orang-orang kafir. Allah lebih benci terhadap orang-orang munafik. Wa saddaqa bi amalihi, setelah dia mengakui dengan hatinya, lalu berekrar dengan lisannya, lalu membuktikan dengan amal-amalnya, ya salat, puasa, zakat, haji, jihad, sedekah dan seterusnya. Fatilkal urwatul wuthqa, itulah tali yang sangat kokoh, tali yang sangat kuat, ya, allati lan fisama laha, ya, yang insya Allah saking kokohnya, saking kuatnya, tidak akan terputus, tidak akan koyak. Tali yang sangat kuat. Wa man qala bilisanihi, ini contoh lain. Barang siapa yang mengucapkan, berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan lisannya, dengan mulutnya,
walam ya'rif biqalbihi, tapi tidak mengakui dengan hatinya. Enggak, beda ya, antara lisan dengan hatinya beda. Walam yusaddiq bi'amalihi, tidak membuktikan dengan amal-amal saleh. Kana fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat mereka menjadi orang-orang yang rugi. Rugi maksud rugi adalah masuk neraka. Tidak ada kerugian yang lebih rugi dari masuk neraka. Tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia dari masuk surga. Walaupun ditebus dengan siksaan yang luar biasa. Ya. Seandainya ada seseorang yang tiap hari disiksa, dikasih makan, udah dikasih makan, disiksa lagi. Ya, waktunya makan, kasih makan, habis itu disiksa lagi. Waktunya tidur, suruh tidur, bangun tidur, disiksa lagi. Ya, dan itu bertahun-tahun sampai dia mati. Kayak apa kasihannya ya? Bukan orang yang hidup di bawah kolong jembatan, mereka kan tidak disiksa. Nggak disiksa kan? Ini disiksa setiap hari, setiap saat. Waktunya makan, makan. Waktunya tidur, tidur. Waktunya sholat, sholat. Habis itu disiksa, dipukul, ditendang, di ini, di itu, sampai mati. Mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi akhirnya dia masuk surga. Ketika dia masuk surga, apakah dia menyesali nasibnya waktu di dunia penuh dengan siksaan? Tidak. Tidak. Ya, tidak nyesal sama sekali. Kecil gitu. Bahkan lupa. Ada dalilnya kan tentang sibghah, celupan. Ya. Jadi orang yang paling sengsara hidupnya di muka bumi ini, ya mungkin seperti tadilah, kalau toh ada ya, kalau toh ada yang seperti itu, mungkin ada ya, zaman penjajahan dulu misalnya. Jadi disiksa, kasih makan, sholat, besitu disiksa lagi, suruh tidur, bangun tidur, disiksa lagi misalnya. Akhirnya masuk surga, maka dia tidak menyesal. Ya, dia dicelupkan dulu ke dalam surga itu. Satu celupan, mungkin sedetik, 2 detik, merasakan kelezatan, kenikmatan surga. Sedetik mungkin, atau setengah detik. Ya. Habis itu dia diangkat lagi dan ditanya oleh Allah, siapa engkau? Dijawab, aku adalah hambamu yang paling berbahagia. Tidak ada hambamu sebahagia aku. Gitu ya. Allah bertanya lagi, dari mulai engkau lahir dari rahim ibumu sampai detik ini, pernahkah merasa sakit, menderita, sengsara, kecewa? Dijawab, belum pernah ya Allah. Belum pernah. Ya. Apakah dia bohong? Tidak. Dia lupa. Siksaan yang dia alami seumur hidupnya itu sampai dia mati, dia lupa. Oleh kenikmatan surga yang cuman sedetik. Ya. Gimana sehari? Gimana sebulan? Gimana setahun? Gimana seabad? Gimana kalau berjuta-juta abad? Ya. Maka tidak ada orang ketika masuk surga lalu menyesali nasib mereka waktu di dunia. Kenapa cuman jadi satpam, kenapa cuman jadi OB, kenapa cuman jadi buruh kasar? Tidak ada. Hilang, lupa, musnah oleh kenikmatan surga. Sebaliknya neraka. Sebaliknya neraka. Allah pilihkan manusia yang paling berbahagia hidup di dunia. Istilah
istilah kata anak raja lah. Begitu lahir, orang tuanya sudah jadi raja besar, dan setelah dewasa dia juga jadi raja sampai mati, belum pernah kekurangan sedikit pun, paling kaya di negeri itu, bahkan negara itu milik dirinya. Tapi karena dia kafir, dia masuk neraka. Nah, sebelum masuk neraka untuk selama-lamanya, Allah celupkan satu celupan sedetik kira-kira. Nah, setelah dicelupkan satu detik itu, atau mungkin setengah detik, Allah bertanya, siapa engkau? Dijawab, ya Allah, aku adalah hambamu yang paling sengsara, paling menderita, paling rugi, paling dahsyat kerugiannya. Gak ada manusia sesengsara aku. Lupa dia kalau waktu di dunia jadi anak raja, akhirnya jadi raja, tentu hidup serba berkecukupan, pengen apa pasti keturutan dan seterusnya. Bukan karena dia bohong, tapi karena lupa. Ya, itu sedetik. Bagaimana sehari, bagaimana sebulan, bagaimana setahun, bagaimana seabad dan seterusnya. Ya. Maka rugi dan bodoh sekali kalau sampai kita silau dengan dunia ini, tergiur dengan dunia ini, lalu kita melupakan akhirat. Bodoh sebodoh-bodohnya, zalim sezalim-zalimnya. Maka dikatakan zaluman jahula. Mayoritas manusia adalah zalim dan jahil. Wa hadha ma'rufun an ghairi wahidin min as-salaf wal khalaf. Ini ma'ruf, masyhur, terkenal. Bukan seorang dua orang yang mengucapkan seperti ini, tapi ribuan. Bahkan Imam Bukhari mengatakan, aku bertemu dengan 1000 lebih guru. Ya, guru dari Imam Bukhari. Siapapun yang pernah mengajarkan ilmu kebaikan kepada beliau, beliau anggap sebagai guru. Ya. Dan semuanya guru-guruku itu, kata beliau, mengatakan, meyakini bahwa al-iman yazid wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'asi. Bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan bertambah? Ketika beramal saleh. Kapan berkurang? Ketika berbuat maksiat. Seluruh guru-guru beliau, karena mereka nggak ada yang ngarang, mengambil keyakinan itu dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Jadi sama. Berbeda dengan firqah-firqah dolal yang pernah kita bahas. Jangankan antara Mu'tazilah dengan Jahmiyah, jangankan antara Qadariyah dengan Jabariyah, sesama Mu'tazilah saja saling menyalahkan, bahkan saling mengkafirkan. Jangan menyangka bahwa mereka dalam satu firqah itu satu pendapat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka bahwa mereka itu bersatu padu. Tidak. Justru mereka itu bercerai-berai. Dan begitulah firqah. Kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah akan berfirqah-firqah lagi. Setiap aliran sesat itu akan muncul aliran-aliran baru. Oleh karena itu 72 firqah, 72 aliran sesat, awalnya berapa? Dari berapa? Dari 4 kan? Dari 4. Kullu firqatin tatafarraq.
Yang 4 itu masing-masing berfirqah-firqah lagi terus gitu. Nah, kita lihat hari ini yang akhir-akhir ini, antum tahu insyaallah ikhwanul muslimin, ya kan, dari firqah ikhwanul muslimin jadi firqah lain lagi gitu. Bahkan belum lama kita dengar dari firqah yang sangat terkenal, mereka itu ngalahan, akhlaknya luar biasa dan seterusnya pecah sampai tawuran. Sama antum tahu ya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Dengan Ahlus Sunnah sama. Dari masyrik sampai maghrib, dari barat sampai timur, sama. Akidahnya, manhajnya, ibadahnya sama. Kalau toh mereka berselisih, itu masalah dunia. Sebagaimana kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah bukan berselisih lagi, tapi berperang, kan begitu? Perang Siffin, ya. Tapi dua kelompok ini akidahnya beda? Tidak, akidahnya sama. Manhajnya beda? Tidak, manhajnya sama. Tauhidnya beda? Tidak, tauhidnya sama. Padahal berperang, ya. Karena perselisihan mereka masalah dunia. Beda dengan firqah-firqah dolal itu, ya. Minas salafi wal khalaf, baik dari kalangan salaf atau khalaf. Masih ingat salaf berhenti di siapa? Salaf dimulai dari Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Berakhir 270 kira-kira. Dengan berakhirnya masa atba'ut tabi'in gitu. Ketika di muka bumi ini sudah tidak ada atba'ut tabi'in, maka sudah tidak ada salaf lagi secara zaman, secara masa, ya kan. Salaf itu terdiri dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, 3 generasi terbaik. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kaum muslimin adalah yang sezaman denganku. Siapa? Tentu sahabat. Kemudian setelah itu yaitu tabi'in, kemudian setelah tabi'in yaitu atba'ut tabi'in. Inilah salaf secara zaman, secara masa, ya. Adapun secara manhaj, secara akidah, secara tauhid, sampai hari ini masih ada, bahkan sampai akhir zaman, sampai nanti kaum muslimin dipimpin oleh seorang yang sangat saleh, yang namanya seperti namaku, kata Nabi, dan nama ayahnya seperti ayahku. Berarti namanya Muhammad bin Abdullah, yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Apa manhaj beliau? Salaf. Beliau salafi. Beliau bukan Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, apalagi Rafidah, Khawarij, bukan. Beliau salafi. Manhaj beliau seperti manhaj Rasul dan para sahabat, dan kita berusaha manhaj kita seperti Rasul dan para sahabat. Walaupun insyaallah kita tidak mengklaim kami sudah seperti Rasul dan para sahabat, tidak. Makanya kita terus belajar
supaya manhaj kita, akidah kita, tauhid kita, cara ibadah kita, wudhu kita sama dengan cara Rasul dan para sahabat. Maka dalam perjalanannya ada salah, kita betulkan. Ada kekeliruan, kita luruskan. Begitu. Siap? Siap? Siap rujuk. Itu. Karena kita meyakini yang benar hanya Rasul dan para sahabat. Kalau mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat benar, kalau tidak, ya tidak benar. Kita tidak mengklaim diri kita yang paling hebat itu pengajian salafi, enggak. Maksudnya salafi yang ada di negeri kita ini, ya. Salafi yang ada di masjid ini, itu yang paling benar, enggak. Yang paling benar adalah Rasul dan para sahabat. Nah, pengajian-pengajian salaf mengajak kaum muslimin untuk belajar supaya akidah kita, manhaj kita seperti Rasul dan para sahabat. Begitu. Ya, beda dengan firqah-firqah itu, apalagi tarekat-tarekat sufiyah. Pokoknya kalau beda dengan guru kita salah. Pokoknya kalau beda dengan beliau pasti sesat. Pokoknya kalau mencontoh beliau pasti benar. Beliaunya bukan Rasulullah, gurunya, syekhnya, ulamanya. Manhaj salaf meyakini kebenaran milik Rasul dan para sahabat, milik Allah dan Rasulnya yang dicontohkan oleh para sahabat. Yang pertama kali mencontohkan kebenaran di muka bumi ini adalah para sahabat. Maka apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Apa yang mereka tidak lakukan, kita tinggalkan. Apakah mereka merayakan maulid Nabi? Apakah mereka merayakan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, tahun baru Islam? Apakah mereka habis sholat Id mengucapkan minal aizin wal faizin? Apakah mereka habis sholat bersalam-salaman? Apakah mereka sholat subuh pakai kunut? Dan seterusnya. Kalau seluruh kaum muslimin semangatnya seperti ini, insya Allah tinggal memetik persatuan. Masing-masing fanatik dengan madhab masing-masing. Kami Syafi'iyah, kami Hambali, kami Hanafi. Ya kapan mau ketemu? Mereka ini ulama besar, berilmu. Kita ini nggak ada apa-apanya dengan ilmu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan seterusnya. Tapi mereka bukan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik dan seterusnya, bukan Nabi, bukan Rasul. Dan kita tidak disuruh mengikuti mereka di akhir. Kalau di tengah, ya artinya akhirnya kepada Nabi. Taunya dari siapa? Dari Imam Syafi'i. Akhirnya kepada Nabi. Taunya dari siapa? Dari Imam Hambali. Ini nggak masalah. Artinya mereka ini jalan menuju kebenaran, menuju kepada Nabi SAW. Bukan seperti saudara-saudara kita yang fanatik madhab, udah berhenti kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Haram, ya sudah haram. Kata Imam Malik bagaimana? Wajib, ya sudah wajib. Tentu tidak benar seperti itu. Ya. Bahkan Imam Ahmad yang sangat-sangat memuliakan Abdullah bin Mubarak. Luar biasa Abdullah bin Mubarak ini. Bukan hanya ulama, tapi juga mujahid. Pernah, dan mujahidnya luar biasa, pemberani, tapi tidak memamerkan diri. Pernah dalam satu peperangan melawan Romawi, sebelum perang tawuran biasa, duel 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 atau 3 lawan 3, pasukan musuh menantang duel. Pasukan Islam, majulah pasukan Islam, tapi dengan menutup wajah, nggak tahu, orang-orang nggak tahu ini siapa.
Enggak selang lama mati, pasukan Romawi mati. Kemudian datang lagi pasukan Romawi melawan laki-laki muslim yang menutup wajahnya itu. Enggak lama langsung mati. Datang lagi, mati lagi, luar biasa, pemberani dan kuat. Sampai akhirnya beliau kelelahan, terjatuh, hampir pingsan. Lalu buru-buru kaum muslimin menolong laki-laki yang menutup wajahnya ini. Karena ada berapa belas gitu. Ya. 1, 2, 3, 4 sampai 11 atau 12. Setelah dibuka penutup wajahnya, ternyata dia adalah Abdullah bin Mubarak. Begitulah seorang mujahid, tidak memamerkan diri. Abdullah bin Mubarak, insyaallah antum tahu keilmuannya, ketinggian ilmunya, kedalaman ilmunya, dan sangat disanjung-sanjung, dimuliakan oleh Imam Ahmad. Satu ketika Imam Ahmad mengatakan sesuatu, lalu ada muridnya atau sahabatnya mengatakan, "Ya Syekh, kata Abdullah bin Mubarak tidak seperti itu. Abdullah bin Mubarak begini, begini, begini." Dengan enteng Imam Ahmad mengatakan, Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit. Ma nazala minas sama. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit, bukan wahyu. Jadi kalau kita beda pendapat dengan beliau nggak masalah. Beliau ulama besar tapi bukan nabi. Artinya bisa benar bisa salah. Jadi jangan takut, jangan ragu ketika kita berbeda dengan seorang ulama besar. Ya, tentu kita punya dalil. Mana mungkin kita tidak punya modal, tidak punya dalil, tidak punya ayat, tidak punya hadis, tiba-tiba berani berbeda dengan Imam Syafi'i. Ya, nekat ini. Ya, tentu punya dalil. Seperti insyaallah antum punya dalil kan? Idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Antum faham, antum tahu dalil ini, antum punya bahwa jika imam sujud segeralah sujud, jika imam ruku segeralah ruku, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ucapkan amin, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamd. Ini kan jelas sekali, ini dalil. Nah, tiba-tiba seorang hadis besar abad ini, Syekh Albani, Abu Abdurrahman, mengatakan makmum masih disunahkan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nggak usah ragu-ragu. Ya, salah ya salah. Justru Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, sehebat apapun, setinggi apapun ilmunya, pasti sekali waktu bisa salah. Ya. Ini salah ya salah. Tidak boleh kita ikuti, bingung, ragu, ya sudah, salah gitu aja. Tidak boleh kita mengatakan, masuk beliau salah, mungkin kita yang salah, mungkin beliau lebih paham daripada kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Inilah manhaj salaf. Jadi mengajarkan kepada kita semua untuk berani ketika memiliki dalil. Yang kita tunduk hanya kepada Allah dan Rasulnya dan kesepakatan para sahabat. Ya. Seperti ucapan Abu Hanifah, kalau Allah sudah berkata, aku diam. Kalau Rasulullah sudah berkata, aku diam. Kalau para sahabat sudah sepakat, aku diam. Tapi kalau ada tabi'in yang berkata, berpendapat, maka mereka laki-laki, aku juga laki-laki. Ya. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki.
Beginilah manhaj salaf. Hanya tunduk kepada qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Tidak tunduk terhadap perkataan siapapun, walaupun Syafi'i, Hambali, Maliki dan seterusnya. Walaupun kita nggak ada apa-apanya, ya, tapi salah tetap salah. Nah, ulama setelah atba'ut tabi'in sudah bukan ulama salaf lagi, tapi apa tadi? Khalaf. Ada salaf, ada khalaf. Secara waktu, sekali lagi, secara zaman. Adapun secara manhaj pemahaman, maka salaf sampai hari ini. Ya. Annahum yaj'aluna al-'amala musaddiqan lil qaul. Mereka menjadikan amal-amal, maksudnya amal jawarih, itu sebagai sesuatu yang membenarkan ucapan. Maka orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku beriman, aku percaya, aku muslim, tapi jarang sholat, tidak puasa Ramadan, tidak bayar zakat padahal kaya raya, ini dipertanyakan. Ya, ambil contoh Umar misalnya. Ada orang sholat, puasa, zakat, tapi nggak pergi haji, padahal mampu. Maka Umar ada niat mau mengambil jizyah, pajak. Padahal seorang muslim bolehkah ditarik pajaknya, ditarik zakatnya, ditarik maksnya, ya? Seorang muslim harus bayar zakat, wajib, harus dipaksa. Bolehkah seorang muslim ditarik pajaknya? Jawabnya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kenapa Umar mau menarik pajak orang-orang muslim, padahal muslim sholat puasa? Jawabnya, karena belum juga pergi haji, ya. Karena ada ancaman, barang siapa yang sehat, barang siapa yang punya perbekalan, barang siapa yang bisa berkunjung ke Mekah tapi menunda, maka famut Yahudiyan atau Nasraniyan, maka matilah saja dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ancaman bagi kita yang mampu tapi masih menunda. Kemudian beliau membawakan ucapan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, disebut namanya Ibn Rajab Al-Hambali, harus disebut namanya. Kalau tidak disebut namanya, maka Al-Hafidh saja, maka yang dimaksud adalah Ibn Hajar. Kalau yang dimaksud yang lain, harus disebut namanya. Wa aktsarul ulama'i qalu, kebanyakan para ulama mengatakan huwa qaulun wa amalun, bahwa iman itu meliputi ucapan dan perbuatan. Tidak ada ulama ahlu sunnah yang mengatakan iman tidak ada hubungannya dengan ucapan, tidak ada hubungannya dengan perbuatan. Tidak ada ulama ahlu sunnah yang mengatakan seperti itu. Yang mengatakan seperti itu, ucapan dan perbuatan tidak ada hubungannya dengan iman, siapa tadi? Kelompok apa tadi? Firqah apa tadi? Murji'ah, Irja'. Wa hadha kulluhu ijma'un minas salaf. Ini adalah ijma' ulama salaf wa ulama'i ahli hadis, dan ijma'nya ulama ahlul hadis.
Mana semuanya berpulang kepada ahlul hadis. Syalbani mengatakan ahlul Quran harus ahli hadis, ahli fikih harus ahli hadis, ya, ahlul tauhid harus ahli hadis. Adapun ahlu hadis tidak harus, dengan sendirinya. Ini kata beliau, ya. Ahlul hadis dengan sendirinya pasti ahlul Quran, ahli fikih, ahli tafsir dan seterusnya, otomatis. Adakah ilmu yang tidak butuh hadis? Enggak ada. Tafsir, fikih, akidah, tauhid, semuanya butuh hadis. Ya. Karena dengan hadis akhirnya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.